Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, kami dari delegasi Universitas Airlangga dengan saya Ali Pamungkas, rekan saya Vincent Yusutanto, dan juga Kona Hanur Majid yang akan membedah secara dalam terkait dengan topik pembahasan kita kali ini, yaitu apa? Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, di mana standing position kami ialah kontra dengan bangunan dasar argumentasi kami yang utama, bahwasannya rancangan Undang-Undang Omnibus Law akan menciptakan market-friendly human rights paradigm di Indonesia. Dengan sudut pandang apa? Hak asasi manusia yang dikupas secara filosofis dan juga konstitusi yang ada di Indonesia. Perlu kita pahami bersama ketika kita bersandar pada pendapat dari Upendra Bakshi dalam bukunya The Future of Human Rights telah menyatakan bahwa perkembangan globalisasi di dunia akan berdampak pada memberikan ketidakpastian masa depan hak asasi manusia. Hal ini pun selaras ketika kita melihat kepentingan pemodal, banyaknya investasi dan juga perdagangan bebas yang menjadi dominasi orientasi kebijakan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin di dunia. Hal ini tidak terkecuali dengan Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu konsep baru yang dinamakan dengan Omnibus Law, yaitu sebuah undang-undang yang akan kemudian dapat mencabut maupun menghilangkan peraturan perundang-undangan terkait ataupun multisektoral, di mana dalil dari pemerintah tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dan juga ekonomi di Indonesia serta melakukan kebijakan deregulasi, yang mana perkembangan dari RUU Omnibus Law telah dikemas pemerintah lewat 3 RUU terkait, yaitu apa? Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian nasional, dan yang ketiga, RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana ketiga RUU tersebut telah masuk prolegnas tahun 2020 sampai 2024. Namun mirisnya, res ipsa loquitur, fakta telah berbicara sendiri. Perkembangan dari RUU Omnibus Law di Indonesia tidak mendapat 100% legitimasi dari masyarakat secara konsekuen. Hal ini dikarenakan telah terciderainya banyaknya hak asasi manusia dan juga kurang mencerminkan terkait dengan demokrasi ekonomi yang sebelumnya telah termaktub dengan baik di dalam pasal 33 ayat 4 konstitusi kita, yang mana menekankan berdasarkan pendapat Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan UUD 1945, demokrasi ekonomi ialah mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum tanpa mengabaikan hak-hak dari individu secara semena-mena. Namun, implementasinya sebagai contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja memiliki dua dampak yang besar. Yang pertama, menghapuskan dan membatasi hak-hak buruh maupun hak masyarakat secara umum karena meninggikan kepentingan dari investor dan juga kepentingan dari negara itu sendiri. Yang kedua, kebebasan dari pers seakan dibatasi itu sendiri. Dengan adanya hal inilah dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya hak asasi manusia seperti diseleksi, dibatasi untuk kebijakan dari pemerintah yang sangat pro dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsilium Lehendeber Etender et Jura, mana segala aspek kebijakan hukum haruslah koheren dengan aspek perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya meningkatkan investasi, maka menjadi suatu bentuk state responsibility untuk melandaskan adanya kebijakan Omnibus Law dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Karena jangan sampai hak asasi manusia lah yang harus mengikuti paradigma pasar investasi di Indonesia. Seluruh sivitas akademika dan pemerhati konstitusi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya untuk memaparkan 2 poin ketidaksetujuan kami akan adanya RUU Omnibus Law di Indonesia. Yang pertama, secara konsep, Omnibus Investment Code yang telah diterapkan oleh negara Amerika Serikat, Filipina, Kanada, serta 38 negara lainnya mengonsep Omnibus Law di mana semua undang-undang terkait investasi dicabut kemudian dikodifikasikan dalam satu bentuk undang-undang. Tentu hal ini sangatlah berbeda ketika kita komparasi dengan konsep Omnibus Law di Indonesia, di mana bukan mengkodifikasi undang-undang, akan tetapi hanya mengkodifikasi revisi dari berbagai pasal dalam undang-undang terkait investasi itu sendiri tanpa mencabut semua undang-undang tersebut. Tentu hal ini tidak sejalan dengan adanya tujuan dari Omnibus Law di Indonesia, yaitu apa? Untuk mengatasi masalah over regulation dan mengatasi masalah tumpang tindih regulasi
Karena apa? Karena dengan konsep yang demikian, Omnibus Law tidak akan mengurangi jumlah undang-undang, akan tetapi justru menambah jumlah undang-undang di Indonesia. Pun memasuki poin yang kedua, bahwasanya pemerintah Indonesia saat ini berdiri di era kuatnya orientasi prioritas ekonomi, sehingga pasal yang sejatinya haruslah berparadigma hak asasi manusia agar tidak bertentangan dengan bab 20 konstitusi sebagai ground geset dari negara Indonesia. Namun, keadaan saat ini justru berbalik, di mana hak asasi manusia lah yang mengikuti paradigma dari pasar investasi di Indonesia. Hal inilah sejatinya dinamakan market friendly human rights paradigm di Indonesia. Dan tentu ini adalah suatu bentuk kekeliruan dan pencinderaan terhadap konstitusi itu sendiri. Marilah kami hantarkan ke dalam dua contoh substansi yuridis bermasalah dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Yang pertama, undang-undang ketenagakerjaan kita sangat menghindari adanya PHK melalui perumitan birokrasi dalam pasal 151 dan 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, sungguh ironi ketika RUU Cipta Lapangan Kerja kita justru memperlakukan adanya suatu kebijakan di mana PHK dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh yang akan di PHK. Tentu, mari kita bayangkan, bukankah hal ini akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi pengusaha untuk dapat melakukan PHK secara sewenang-wenang dan secara sepihak itu sendiri. Normatif justice teori yang digagas oleh Gustav Freiburg mengonsep bahwasanya hukum normatif karena syarat akan nilai keadilan. Lalu untuk apa kita mempertahankan kenormatifan RUU Omnibus Law ketika tidak mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat? Pun ketika kita melihat adanya pasal 88 dan pasal 89 dari RUU Cipta Lapangan Kerja kita yang menghapus adanya sanksi pidana bagi pengusaha dan korporasi, maka mari kita bayangkan ketika nantinya pengusaha dan korporasi melanggar hak-hak dari tenaga kerjanya, mereka tidak lagi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme pidana korporasi. Tentu ini adalah suatu bentuk pencideraan terhadap adanya law and justice enforcement bagi tenaga-tenaga kerja di Indonesia, yang mana ini sangatlah bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 konstitusi kita yang mengakomodir hak bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam setiap hubungan kerja di Indonesia. Ketidaksetujuan kami selanjutnya dilandaskan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU/14/2016 yang berkonsekuensi yuridis. Pencabutan peraturan daerah adalah melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung selaku lembaga yudisial. Namun, ketentuan ini sejatinya diabaikan begitu saja oleh substansi pasal 166 RUU Cipta Lapangan Kerja yang justru menentukan pencabutan peraturan daerah adalah melalui peraturan presiden selaku lembaga eksekutif itu sendiri. Pun hal ini sejatinya menimbulkan berbagai bentuk potensi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga eksekutif yang dapat mencabut sewenang-wenang peraturan daerah yang bersentuhan dengan hak asasi manusia. Padahal banyak sekali peraturan daerah di Indonesia yang berkontribusi terhadap penegakan hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah peraturan daerah Kabupaten Karanganyar nomor 4 tahun 2018. Pun melihat berbagai permasalahan inilah, kami datang melalui 3 solusi. Yang pertama, di dalam pembentukan peraturan legislasi haruslah berparadigma hak asasi manusia yang memiliki dimensi human rights knowledge, political knowledge, practical implementation knowledge, dan juga research-based policy. Dan yang kedua, di dalam mendorong investasi melalui kemudahan berusaha haruslah diarahkan kepada pemberantasan korupsi sebagai faktor pertama dan utama di dalam permasalahan kemudahan berusaha di dunia berdasarkan temuan dari World Economic Forum. Dan yang ketiga, menarik dan juga meninjau ulang RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah memasuki program legislasi nasional dengan mengembangkan strategi pembangunan hukum yang lebih memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Lex regicit superflua pugnansia incongrua. Hukum menolak hal yang berlebihan, bertentangan, dan juga tidak layak. Sekian dari kami dan jagalah konstitusi.